Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah suatu peristiwa yang sangat dahsyat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sebelum Rasulullah SAW belum pernah ada yang melakukan Isra Mi'raj. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan super kilat yang mana Rasulullah naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Kalimat Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Isra, kalimat Isra menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab tafsir Al-Munirnya, beliau berkata bahwasanya kalimat Isra itu terdiri dari itu berasal dari kata saro, yang artinya secara bahasa adalah perjalanan di waktu malam. Sedangkan menurut syariat, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW di waktu malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana di dalam Al-Quran dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Yang kedua adalah lafaz mi'raj. Secara bahasa lafaz mi'raj berarti naik. Secara istilah yaitu naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, yang mana Allah Ta'ala telah mengisyaratkan tentang mi'raj ini dalam surat Quran surah An-Najm, yang mana berbunyi, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini bahwa Sidratul Muntaha yaitu tempat tertinggi, yang mana Sidratul Muntaha merupakan ujung atau batas dari pengetahuan serta aktivitasnya manusia. Dan saking ujungnya Sidratul Muntaha, tidak ada yang dapat melihat apa-apa yang ada di belakangnya. Syekh Wahbah Zuhaili juga berkata, tempat Sidratul Muntaha ini juga diserupakan dengan tempat as-sidroh, yang mana arti sidroh yaitu pohon nabak. Pohon nabak yaitu tempat berteduh. Dan juga Syekh Wahbah Zuhaili juga berkata bahwa di dekat Sidratil Muntaha terdapat surga Al-Ma'wa, yang mana surga ini ditempati oleh arwah-arwah orang-orang mukmin yang beriman. Untuk terjadinya waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, pada asalnya terdapat ikhtilaf ulama, perbedaan ulama di dalam waktu Isra Mi'raj. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi di dalam kitabnya Rahiqul Makhtum, beliau menjelaskan bahwasanya waktu Isra Mi'raj itu ada 6. Ini ikhtilaf ulama. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama. Dan ini adalah merupakan pendapat At-Tabari, atau bisa kita katakan ini ketika Rasulullah berumur 40 tahun.
Yang kedua, pendapat kedua, Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi. Dan di antara pendapat ini yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Imam Qurtubi. Berarti Rasulullah pada saat itu berumur 45 tahun. Pendapat ketiga, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, yaitu pada malam hari ini. Ini adalah pendapat oleh Al-Imam Al-Mansufuri. Pendapat keempat, peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu 16 bulan sebelum Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun. Nah, di sini pada bulan Ramadan, bukan bulan Rajab. Pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. Berarti Rasulullah pada saat itu berumur 52 tahun. Pendapat kelima, peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan sebelum Hijriah, tepat pada bulan Muharram tahun 15 kenabian. Di sini Rasulullah pada saat itu berumur 53 tahun. Yang pendapat keenam yang terakhir, terjadinya Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum Hijriah. Berarti 12 bulan sebelum Hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, 13 tahun setelah kemudian. Berarti Rasulullah pada umur 53 tahun. Di sini ulama memilih pendapat yang paling sahih, yang paling muktamad itu pada tanggal 27 Rajab pada malam hari ini. Isra Mi'raj sebagai tasliyah. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW yang tengah mengalami duka cita, yang mana tahun ini dikenal dengan Amul Huzun. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Yang pertama yaitu wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah merupakan istri pertama Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah SAW mendapat wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira, Rasulullah SAW mengalami demam. Lalu ketika sampai di rumah, Rasulullah meminta, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Lalu Siti Khadijah radhiyallahu anha kemudian menyelimuti beliau, lalu menenangkan beliau serta memotivasi dan menerangkan dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang pertama yang beriman dan mendukung dakwah beliau. Saat Rasulullah SAW membutuhkan dana untuk berdakwah, maupun itu dari dana untuk fakir miskin atau memerdekakan budak atau keperluan lainnya, Khadijah membantu dengan hartanya. Khadijah pula yang memberikan Rasulullah SAW keturunan termasuk Fatimah. Khadijah juga orang yang melindungi Rasulullah dengan kedudukan mulianya. Maka wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin orang tidak berduka ketika kehilangan seorang pendamping hidup sejati atau pendukung dakwah hakiki? Bukankah itu sebuah duka? Tak berselang lama setelah Siti Khadijah wafat, menyusul paman beliau yaitu Abi Thalib. Meskipun beliau tidak masuk Islam, Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah SAW, yang mana beliau ini senantiasa memasang badan ketika terjadinya celaan dan serangan dari kafir Quraisy. Sepeninggal Siti Khadijah dan Abi Thalib, posisi Rasulullah SAW semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Mekah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah SAW tidak berdiam diri. Dakwah di Mekah sangat terbatas akibat intimidasi dari kafir Quraisy, sehingga beliau pergi ke Taif dengan harapan bahwa orang-orang Taif menerima beliau dengan dakwahnya. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yang mana orang-orang Taif menentang beliau, mengusir beliau, serta melempar beliau dengan batu sampai kakinya berdarah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengisrakan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah Ta'ala ketika mengisrakan beliau, Allah memperlihatkan kekuasaannya dan memberikan kepada beliau bahwa
inilah kekuasaannya. Lalu ketika sampai kepada Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW mengimami para nabi. Lalu setelah itu Rasulullah SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha beliau bertemu dengan nabi-nabi serta bertemu dengan Allah Ta'ala, serta diperlihatkan kepada beliau api dan neraka. Semua rangkaian tersebut merupakan tasliyah bagi beliau. Setelah kami menjelaskan tentang makna Isra Mi'raj dan juga alasan terjadinya Isra Mi'raj, mungkin akan Al-Fakir bacakan salah satu dari hadis sahih tentang Isra Mi'raj di dalam kitab Sahih Bukhari. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah fi sahihihi, haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laisu an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kana Abu Dzarrin yuhaddisu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Artinya, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Yunus dari Ibn Shihab dari Anas bin Malik berkata, Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibrilu fafaraja sadri summa ghasala bima Zamzam summa jaa bitostin min zahabin mumtalin hikmatan wa imanan fa afraghahu fi sadri summa atbaqahu. saat aku di Mekah, atap rumahku terbuka. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Lalu dia membelah dadaku, kemudian mencucinya dengan menggunakan air Zamzam. Di bawahnya pula bejana terbuat dari emas, berisi hikmah dan iman. Lalu dituangkannya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Summa akhadha biyadi fa'araja bi ila samai dunya falamma ji'tu ila samai dunya qala Jibrilu li khazinis samai iftah qala man hadha qala hadha Jibril qala hal ma'aka ahad qala na'am ma'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam faqala ursila ilaih qala na'am. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Tatkala aku sudah sampai di langit dunia, Jibril alaihissalam berkata kepada penjaga langit, "Bukalah." Malaikat penjaga langit berkata, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Ini Jibril." Malaikat penjaga langit bertanya lagi, "Apakah kamu bersama orang lain?" Jibril menjawab, "Ya, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Penjaga itu bertanya lagi, "Apakah dia diutus sebagai rasul?" Jibril menjawab, "Benar." Falamma fataha alawna as-samaa ad-dunya fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidatun idza nazara qibala yaminihi dhahika wa idza nazara qibala yasarihi baka faqala marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih. Ketika dibuka dan kami sampai di langit dunia, ketika itu ada seseorang yang sedang duduk. Di sebelah kanan orang itu terdapat sekelompok manusia, begitu juga di sebelah kirinya. Dan apabila dia melihat sekelompok orang yang berada di sebelah kanannya, ia tertawa. Dan apabila dia melihat dari sebelah kirinya, ia menangis. Lalu orang itu berkata, "Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh." Qultu li Jibrila man hadha qala hadha Adam wa hadhil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu banihi fahlul yamini minhum ahlul jannah wal aswidatul lati an shimalihi ahlun nar fa idza nazara an yaminihi dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka hatta araja bi ila sama'id thaniyah faqala li khaziniha iftah faqala lahu khazinuha misla ma qala al-awwal fafataha. Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Dialah Adam alaihissalam, dan orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah kanannya adalah para ahli surga, sedangkan yang ada di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika dia memandang ke sebelah kanannya, dia tertawa, dan bila memandang ke sebelah kirinya, dia menangis. Kemudian aku dibawa menuju ke langit kedua. Jibril lalu berkata kepada penjaga langit, seperti terhadap penjaga langit pertama, maka langit pun dibuka. Qala Anas fadzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idrisa wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim
ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa pada tingkatan langit-langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Semoga Allah memberi salawat kepada mereka. Beliau tidak menceritakan kepadaku keberadaan mereka di langit tersebut, kecuali bahwa beliau bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit ke-6. Qala Anas falamma marra Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris qala marhaban bin Nabi salih wal akhi salih faqultu man hadha qala hadha Idris summa marartu bi Musa faqala marhaban bin Nabi salih wal akhi salih qultu man hadha qala hadha Musa summa marartu bi Isa faqala marhaban bil akhi salih wan Nabi salih qultu man hadha qala hadha Isa summa marartu bi Ibrahim faqala marhaban bin Nabi salih wal ibni salih qultu man hadha qala hadha Ibrahim. Anas melanjutkan, ketika Jibril berjalan bersama Nabi SAW, ia melewati Idris. Maka Idris pun berkata, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, dialah Idris. Lalu aku berjalan melewati Musa. Ia pun berkata, selamat datang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, dialah Musa. Kemudian aku berjalan melewati Isa dan ia pun berkata, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, dialah Isa. Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia pun berkata, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah dia? Jibril menjawab, dialah Ibrahim alaihissalam. Qala Ibnu Shihab fa akhbarani Ibnu Hazmin anna Ibn Abbas wa Aba Habbah al-Ansari kana yaqulani qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa urija bi hatta zaharat li mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam. Ibnu Syihab berkata, Ibn Hazm mengabarkan kepadaku bahwa Ibn Abbas dan Abu Habbah al-Ansari keduanya berkata, Nabi SAW bersabda, kemudian aku dimi'rajkan hingga sampai ke suatu tempat yang aku dapat mendengar suara pena yang menulis. Qala Ibnu Hazmin wa Anas bin Malikin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa faradallahu ala ummati 50 salatan faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa faqala ma faradallahu laka ala ummatik qultu farada 50 salatan qala farji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalik. Ibn Hazm berkata, Anas bin Malik menyebutkan, Nabi SAW bersabda, kemudian Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada umatku salat sebanyak 50 kali. Maka aku pergi membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan Musa. Lalu ia bertanya, apa yang Allah perintahkan buat umatmu? Aku jawab, salat 50 kali. Lalu dia berkata, kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup. Faraja'ani fawada'a syatraha faraja'tu ila Musa qultu wada'a syatraha faqala raji rabbak fa inna ummataka la tutiku faraja'tu fawada'a syatraha faraja'tu ilaihi faqala irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalik faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya faraja'tu ila Musa faqala raji' rabbak faqultu istahyaitu min rabbi. Maka aku kembali kepada Allah dan mengurangi setengahnya. Kemudian kembali menemui Musa dan aku katakan bahwa Allah telah mengurangi setengahnya. Tapi ia berkata, kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup. Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian mengurangi setengahnya lagi. Kemudian aku kembali menemui Musa. Ia lalu berkata, kembalilah kepada Rabbmu karena umatmu tidak akan sanggup. Maka aku kembali menemui Allah Ta'ala. Allah lalu berfirman, 5 ini adalah sebagai pengganti dari 50. Tidak ada lagi perubahan keputusan dari sisiku. Maka aku kembali menemuimu Musa dan ia kembali berkata, kembalilah kepada Rabbmu. Aku katakan, aku malu kepada Rabbku. Summang talaqa bi hatta intaha bi ila sidratil muntaha wa ghashiha alwanun la adri ma hiya summa adkhiltul jannata fa iza fiha habayilul lu'lu'i wa iza turabuhal misku. Jibril lantas membawaku hingga sampai ke Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah itu.
Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari misik. Setelah kami membacakan dalil daripada Al-Quran dan hadis, mungkin kita akan mendengarkan dari teman kami apa hikmah dan ibroh daripada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi pada ibrah yang dapat kita ambil dan hikmah daripada Isra dan Mi'raj, yaitu ada beberapa pelajaran atau ibrah dan hikmah yang dapat kita petik. Yang pertama yaitu kita telah mendengarkan bahwasanya Nabi waktu itu telah bersilih berganti. Bahkan Rasulullah tersebut mengalami duka cita. Maka dari itu Allah menghiburnya atau mentasliyah Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kedua yaitu hikmah yang kedua, salatnya Rasulullah SAW bersama para anbiya, yang dimana menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada Nabi. Terus yang kelima yaitu urgensi salat. Amalan-amalan yang lain Allah mewahyukan untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad yaitu dengan malaikat Jibril, tapi tidak pada salat. Salat Allah langsung mewahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW, menunjukkan atas apa? Bahwasanya pentingnya salat dan perkara yang paling penting dalam syariat yaitu adalah salat 5 waktu yang telah disyariatkan. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu sebagai introspeksi diri. Karena dalam perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra Mi'raj, yaitu adalah Rasulullah telah menyaksikan beberapa kejadian, yaitu kejadian dari sisi kiri, yaitu melihat orang-orang yang menangis. Di mana? Di neraka. Yaitu di mana orang di neraka tersebut sedang berenang di sungai darah. Kemudian lidahnya dipotong sampai orang tersebut mencengkram rambutnya sendiri, dan juga dada-dadanya sampai berlumuran darah. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu sebagai ujian keimanan. Jadi Rasulullah ketika ditimpanya sebuah hal yang duka cita, yaitu wafatnya Sayyidatina Khadijah dan pamannya Rasulullah SAW, Allah mendatangkan hal tersebut itu untuk menguji keimanannya Rasulullah SAW, dan juga sebagai dorongan dakwah bahwa apa? Bahwasanya tingginya dakwah Rasulullah SAW, yaitu ketika sedang berduka cita maka dihiburlah dengan Allah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj, dari hikmah selanjutnya yaitu dari Isra dan Mi'raj, dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu untuk menunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang paling mulia dan juga menjadi salah satu masjid yang diperhatikan oleh para sahabat. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Nabi diperlihatkan neraka dan surga, yang dimana sebelum Isra Mi'raj Nabi hanya mendapatkan wahyu adanya neraka dan juga surga. Kemudian setelah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi sudah mengetahui keberadaan antara neraka dan juga surga serta penghuni-penghuni antara keduanya. Mungkin tidak banyak hikmah yang dapat saya sampaikan, sebenarnya masih banyak, cuman waktu tidak mendukung. Syukran kasiran ala ihtimamikum afwa minkum in wajadtum khotoyana li'annal insana mahal khota wa nisyan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.